untuk syukur. Bagaimana nasib tentang orang-orang yang di pekerjaannya mereka itu diharuskan mencukur jenggot? Ya dia harus menjelaskan bahwa jenggot ini ketentuan syariat atau yang lain dengan bahasa yang lain yang bisa orang itu paham. Mungkin dengan tidak memakai dalil atau agama, kita jelaskan bahwa ini umpamanya karena orang awam nggak ngerti. Hobi saya ya, jenggot ini umpamanya begitu. Karena nggak ngerti dalil. Jadi kalau sebutkan dalil mereka nggak terima. Seperti orang yang rambutnya panjang di pekerjaan kan dimasalahkan. Kenapa? Ini hobi saya, ini hak asasi manusia. Kan gitu mereka dalilnya. Kenapa jenggot nggak bisa dibilang gitu? Kan bisa, dia bisa paham tentang itu. Kalau pakai dalil mungkin mereka nggak mau terima. Pertama kali kalau dikasih dalil ditolak dulu oleh mereka. Kasih penjelasan. Jadi ketika kita bicara soal masalah agama dan hukum, seorang dai, ustadz atau ulama memberikan fatwa atau hukum sesuai dengan dalil. Soal masalah berkaitan dengan maisha, mata pencarian, kan jangan disalahkan dai itu. Kalau umpamanya begini ada pertanyaan, contoh pertanyaan, hukum minum khamr, hukumnya apa? Haram. Ada fatwa ulama menjelaskan dan orang awam menjelaskan tentang haramnya. Lantas orang mengatakan, ya bagaimana dengan suami saya kerja di pabrik Homer? Apa Ustadz mau jamin maishahnya? Kata. Kan ini jawab pertanyaan beda dengan masalah mata pencarian. Harus bedakan. Jawab fatwa, ya jawab fatwa itu. Apakah dengan jawab fatwa si Ustadz harus menjamin juga kalau dia keluar dari pekerjaannya kasih makan? Kan ini kebodohan. Fatwa tetap fatwa. Seperti orang bertanya tentang hukum riba, hukum bank konvensional, dijawab bahwa itu haram. Lantas gimana istri sama anaknya? Kan kita cuma jawab pertanyaan. Soal itu dia harus berpikir bagaimana mencari solusi yang terbaik setelah itu. Jenengan itu benar-benar mengikuti rujukannya golongan jenengan, Tat. Golongan antum itu, Tat. Saya ini mencela-mencela antum jenengan. Golongan antum ini rujukannya kan Syekh Abdul Aziz bin Bas sama Utsaimin. Ya. Di Majmu' Fatawanya Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Utsaimin itu menjelaskan bahwa Tuhan itu seperti Nabi Adam, tingginya 30 meter, mempunyai tangan dan segala macam. Mungkin jika ada yang bertanya kepada antum, Tat, soal ciri Tuhan, mungkin antum akan menjawab seperti itu, Tat. Sama seperti onani di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa, kata antum. Ini fatwa menarik, Tat. Masya Allah, Ustadz Yazid Jawas, luar biasa beliau itu. Saya kagum sama beliau. Saya tak habis pikir. Beliau itu konsisten. Ketika beliau ambil jalur lurus terus. Di saat teman-temannya mulai belok, beliau masih terus lurus. Aliran lurus pokoknya. Jadi setiap ada fatwa yang ditanyakan, dijawab sesuai fatwa itu. Dan di video yang barusan kita lihat, tanya soal hukum jenggot. Ketika jenggot tidak dipotong, perusahaan nggak menerima. Apa yang dijawab Ustadz Yazid? Ya, jenggot dipotong haram. Kalau tidak mau haram ya gimana? Jangan hubungkan antara tanya fatwa sama ma'isyah, pekerjaan. Ya nggak bisa. Kalau ma'isyah, pekerjaan cari solusi sendiri. Kalian tanya fatwa, saya jawab fatwa. Seperti itu. Jadi lurus beliau, kaku. Dan yang saya suka, konsisten beliau itu, konsisten. Cuman memang kekakuan ini tidak ada dalam Islam sebenarnya. Beliau tagline apa namanya ya, bermaskot, berpedoman kembali ke sunnah, kembali ke Nabi. Nabi itu tidak kaku, Ustaz.
Nabi itu tidak kaku. Nabi itu luwes, Tat. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya ini miskin. Bagaimana saya bisa menandingi orang yang kaya? Loh, bagaimana? Kenapa emang? Orang kaya itu punya harta bisa sedekah. Sedangkan saya miskin gak bisa sedekah. Mereka unggul dong daripada kita yang miskin. Apa kata Nabi? Kasih solusi. Boh, kamu gak usah khawatir. Zikirmu, tasbihmu, tahmidmu itu terhitung sedekah. Dan orang miskin itu menang di waktu kosong. Orang kaya itu sibuk dengan perniagaannya sehingga waktu ibadah zikirnya itu dikit. Orang miskin menang di sana. Maka perbanyak sedekah dalam zikir. Nabi kasih solusi, Mas. Lah, dalam hukum juga ini bisa. Hukum itu bisa. Hukum A soal jenggot. Lalu korelasinya ketika jenggot dicukur akan dipecat oleh perusahaan. Maka muncul hukum baru. Jadi hukum jenggot dengan hukum pemecatan digabung, dikorelasikan, muncul kesimpulan. Nah, ini cara menghukumi suatu kasus. Tidak serta-merta langsung menghukumi dalil jenggotnya. Soal ma'isyahnya itu urus sendiri oleh si penanya. Kasihan si penanya kalau tanya ke antum terus ini. Bebannya besar-besar nanti. Repot. Jadi menghukumi suatu kasus itu kumpulkan semua dalil, ya kan? Dalilnya jenggot, dalilnya hukum prioritas, memprioritaskan. Jenggot pun itu antum terlalu kaku, Tat. Antum menghukumi jenggot itu wajib, Tat. Bagaimana dengan yang gak berjenggot, Tat? Sahabat antum sendiri, golongan antum sendiri, Ustadz Firanda, itu gak berjenggot. Ustadz Badrus Salam, itu gak berjenggot. Itu bagaimana, Tat? Antum ini konsisten dalam hal kekakuannya, dalam hal kelurusannya, sehingga saya khawatir penanya itu menyesal dapat jawaban dari antum, Tat. Mohon maaf, Tat. Saya kagum dengan jenengan, Tat. Istiqomah jenengan, Tat. Jenengan itu benar-benar mengikuti rujukannya golongan jenengan, Tat. Golongan antum itu, Tat. Saya ini mencela-mencela antum jenengan. Golongan antum ini rujukannya kan Syekh Abdul Aziz bin Bas sama Utsaimin. Ya. Di Majmu' Fatawanya Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Utsaimin itu menjelaskan bahwa Tuhan itu seperti Nabi Adam, tingginya 30 meter, mempunyai tangan dan segala macam. Mungkin jika ada yang bertanya kepada antum, Tat, soal ciri Tuhan, mungkin antum akan menjawab seperti itu, Tat. Sama seperti onani di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa, kata antum. Ini fatwa menarik, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.